wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama Pak. Oke, matur nuwun Om Irul dan juga teman-teman semuanya, Om Dok yang juga sudah hadir pada kesempatan ini. Awal-awal Om Dok sudah masuk tadi jam 19.37 gitu ya. Nah, hari ini kita akan ngaji tapi sementara saya dan Om Dok yang handle. Kita berdoa mudah-mudahan Om Irul segera sembuh. Amin, amin, amin. Karena sejak hari Kamis itu Om Irul sakit gitu di Jogja, padahal sebetulnya di Jogja. Ya insya Allah sakitnya itu kalau tidak salah cikungunya nggih Om Dok ya. Mudah-mudahan bukan DB gitu ya. Mudah-mudahan. Baik, untuk malam hari ini mari kita buka pengajian kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian izinkan saya akan membacakan surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzi yashdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Baik, kemudian yang berikutnya monggo saya berikan pada Om Dok sambutannya. Om Dok silakan Om Dok. Masya Allah ya Om Joko, terima kasih atas waktunya dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama matur nuwun kepada Om Joksan dan Om Irul ya yang selalu setia mengawal. Tadi saya masuk 19.37 Om Joksan dewean untuk tak kancani bermenit-menit. Ya, ternyata Om Irul sedang sakit, makanya masang foto kok senyum aja itu ternyata foto. Om Irul sedang lemes, kayaknya kena cikungunya. Mari kita doakan semoga Om Irul segera diberikan kesembuhan, pulih kembali, bisa sehat kembali. Alhamdulillah dari swabnya antigennya juga non reaktif sehingga moga-moga ya cikungunya dan karena ini viral, kalau stamina baik nanti kemudian bisa cepat sembuh kembali. Dan terima kasih kepada kesediaan calon narasumber Om Ustadz Ika Riawan itu yang akan memberikan pengajian pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil
hikmahnya dari pengajiannya Om Ika, dan juga kepada teman-teman yang lain ini. Ada Jeng Ratri, Om Eri, Jeng Hani, Jeng Heni, Jeng Pipin. Sekarang banyak yang nyusul, katanya Om Yogi ini juga jaringannya error, mungkin lagi elek jaringannya semua. Ya, biar tidak berpanjang lebar, mari silahkan waktu saya kembalikan kepada Om Joksan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Dok. Langsung saja kemudian pada Om Ika untuk menyampaikan materinya. Monggo Om Ika. Matur nuwun, Om Joko, Om Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Om Irul segera sembuh. Amin. Saya juga di Bandung, ternyata di Jogja. Mungkin kali ini saya coba membawakan sesuatu yang mungkin teman-teman juga mungkin sudah tahu ya. Hanya mengingatkan untuk terutama untuk dari saya pribadi dan mungkin teman-teman yang lain. Mungkin saya sedikit akan share share. Monggo silakan. Cuma ini agak gaptek nih, secara share-nya gimana nih? Ada tanda, ada warna hijau share screen itu di bawah itu. Saya cari di. Kan ada mute, ada stop video, terus ke kanan gitu. Terus ada yang warna hijau. Ya. Ya. Nah itu diklik di situ, tapi yang file jenengan dibuka dulu. Ya. Nah. Keluar nggak Om? Udah kelihatan. Sip. Bentar. Saya kok nggak lihat ya. Itu dalam bentuk langsung presentasi utuh atau masih dalam PowerPoint ya? Ini apa ini? PowerPoint ini? Nah, maksudnya dalam bentuk presentasi atau? Sudah bentuk presentasi ini. Sudah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman dan Islam kepada kita dan juga keistiqomahan kita untuk selalu berada di jalan yang lurus, dan tidak luput kita sampaikan sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan juga para sahabat. Kali ini mungkin saya nanti sedikit gambaran aja. Ada beberapa yang mungkin sempat saya pelajari dan juga sempat saya baca mengenai beberapa amalan-amalan yang kira-kira sih bisa berpahala seperti sholat malam. Seperti sampaikan Om Irol di beberapa waktu yang lalu telah sampaikan bahwa sholat malam ini adalah suatu amalan sunnah yang sangat disangatkan ya, artinya satu sholat amalan yang keutamaannya itu di bawah atau sedikit di bawah sholat fardu. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Nah, tentu bahwa kita saling mengingatkan aja bahwa sebetulnya manusia kita diciptakan di dunia ini fungsinya hanya beribadah kepada Allah. Mungkin tidak lebih tidak kurang seperti itu. Di mana bahwa artinya apapun yang kita aktivitaskan atau kita kerjakan harusnya berorientasi beribadah kepada Allah. Nah, tentu ibadah ini kan sangat luas dalam artinya ya. Artinya banyak yang mengartikan seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Cuma mungkin kalau saya lebih ke arah untuk mengartikannya bahwa ibadah itu adalah seluruh perkara atau aktivitas kita yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang
dohir maupun yang batin. Ya. Nah, tentu dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa apa sih untuk mendapatkan cinta Allah? Tanda-tanda bahwa ibadah atau kegiatan kita itu dicintai Allah, tentu sebetulnya Allah telah memberikan semacam rambu atau memberikan bukan rambu ya, apa menandakan ya bahwa apabila aktivitas atau kegiatan atau ibadah kita itu dicintai oleh Allah dan Allah juga memuji pelakunya, misalnya itu tentu apa kegiatan kita itu akan bernilai ibadah yang dicintai Allah. Kemudian bahwa semua ibadah itu juga tergantung niatnya, artinya bahwa niat adalah untuk membedakan antara ini ibadah dan bukan ibadah. Ya, sebagai contoh misalnya berpuasa, niat saya berpuasa gitu, tapi niat saya adalah untuk menguruskan badan. Artinya ya mungkin bisa terjadi itu badan saya kurus, tapi nilainya bukan sebagai ibadah, hanya menguruskan badan saja. Nah, makanya kalau momen kita berpuasa karena lillah, karena Allah, maka kita berniatkan karena Allah, karena memang kita memang mencari ridha Allah. Artinya jangan sampai bahwa amalan ataupun kegiatan kita itu menjadi sia-sia, tidak sesuai dengan tujuan yang kita mau. Sebagai contoh adalah makan. Makan itu kalau niatnya adalah hanya makan untuk memenuhi kesehatan dan memenuhi misalnya kewajiban supaya kenyang dan sebagainya, itu ya tetap akan berfungsi sebagai itu. Tapi kalau kita niatkan itu sebagai ibadah, tentu makan itu menjadi ibadah, menjadi nilai yang berpahala, dan juga tujuan yang tadi, yang kenyang ataupun yang gemuk ataupun yang sehat itu juga bisa terpenuhi. Mungkin itu ya. Jadi teman-teman saya ingatkan kembali bahwa tujuan kita adalah beribadah. Hanya niat ini sangat penting, apapun yang kita niatkan. Kalau niatkannya bukan karena lillah, tentunya tidak akan sampai ke yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu yang mungkin sebagai pembuka aja. Mungkin saya akan masuk langsung di amalan-amalan yang berpahala seperti sholat malam. Jadi berikut ini keutamaan, atau kita bicara mengenai keutamaan qiyamul lail, salat malam ya. Sebetulnya qiyamul lail ada beberapa ulama mendefinisikan bahwa suatu kegiatan yang beribadah yang memang tujuannya untuk Allah, bukan hanya sholat saja, tapi misalnya zikir, baca Quran dan sebagainya, itu disebut sebagai qiyamul lail. Tapi saya lebih memfokuskan di sini bahwa yang kita maksud dengan qiyamul lail ini adalah sholat malam ya. Dan yang sholat malam saja tentu lebih spesifik lah itu sebagai sholat malam. Keutamaan, kalau kita bicara mengenai ibadah itu tentu satu kegiatan itu mempunyai keutamaan. Nah, keutamaan itu kalau di kesehatan seperti Om Dok dan sebagainya itu kan ada pengobatan itu apa? Kuratif atau apa Om Dok? Kuratif ya, Ya, kuratif. Kuratif ya. Kalau preventif itu pencegahan ya. Ya. Kalau sebelumnya itu apa? Pencegahan ya. Jadi ada 3, kuratif, preventif, sama Promotif ya. Ya. Terus rehabilitatif. Nah, pemulihan ya. Sama di kaidah di sini di keutamaan ini juga sebetulnya kalau secara umum bahwa keutamaan itu selalu bahwa kita melakukan kegiatan, melakukan ibadah itu mendapatkan pahala, mendapatkan surga dan sebagainya. Nah, cuma saya coba membagi itu menjadi beberapa. Yang pertama bahwa seperti saya sebutkan tadi bahwa kita beribadah hanya karena Allah, bahwa kita manusia diciptakan untuk beribadah. Nah, tentu beribadah ini Allah sudah memberikan sinyal ataupun beberapa memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada beberapa ibadah yang sunnah sifatnya itu akan menambah pahala kita. Selain pahala, sebetulnya satu
Yang pertama keutamaannya selalu mendapatkan pahala. Terus dua, mencegah kemungkaran. Terus yang ketiga adalah bahwa ibadah ini dilakukan oleh apa ya? Oleh orang-orang yang alim dan mendapatkan keutamaan. Nah, itu. Jadi secara global menjadi 3 seperti itu. Baik. Mungkin yang pertama adalah sholat yaumul lail adalah sholat fardu. Jadi sholat qiyamul lail, sholat malam ini sangat istimewa banget. Jadi, hampir setingkat atau sederajat di bawahnya, kurang lebih sih di bawah sholat fardu ya. Artinya dari sisi petunjuk Allah bahwa itu lewat Rasulullah bahwa disampaikan bahwa sholat malam ini adalah sangat disangatkan yang dikerjakan supaya kita mendapatkan keutamaannya, di mana keutamaan itu sedikit di bawah sholat fardu. Terus yang kedua adalah Allah memuji orang-orang yang bangun malam sebagai hamba yang soleh yang disebut ibadur rahman al-azali wa firman. Itu artinya bahwa seperti saya sebutkan di awal, jika Allah itu memuji yang melakukannya, tentu ini adalah suatu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, gitu. Jadi sebagai tanda bahwa ibadah itu menjadi utama karena Allah memuji secara langsung, gitu. Terus demikian juga yang ketiga, Rasulullah itu sangat mengutamakan ini sebagai sunnah ya, sebagai ibadah sunnah bukan wajib. Sampai-sampai bahwa Rasulullah itu kan bukan jujur aja, tapi memang nggak punya dosa yang sebelum, yang sesudahnya ataupun yang sedang terlanjur pasti akan selalu diampuni sama Allah. Gitu loh. Tapi Rasulullah selalu melakukan sholat malam ini dengan sebenarnya apa? Karena apa? Yaitu beliau dalam hadisnya Rasulullah menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ini sebagai ungkapan bahwa sebagai orang yang sebagai Rasulullah itu yang nggak punya dosa, artinya dosanya selalu diampuni dan selalu dosanya dihapus, itu aja masih melakukan sholat malam. Nah, apalagi kita, gitu. Kita ini yang berbicara aja kadang sudah dosa, gitu. Melirik aja mata kita aja sebentar keluar rumah sudah bikin dosa, gitu. Nah, tentu hal ini adalah menjadi harusnya kita menjadikan sholat malam ini menjadi senjata kita, ibadah kita untuk salah satunya untuk menghapus dosa-dosa kita. Terus selanjutnya yang keempat adalah kehormatan seorang mukmin terletak pada sholat malam. Artinya bahwa selalu bahwa kita menginginkan kita ini kedudukannya sebagai manusia selalu ingin mempunyai kehormatan, selalu dihormati orang lain. Nah, tentu kalau yang Allah akan meninggikan derajat kita atau memberikan kehormatan kepada kita, bukan hanya dari kehormatan manusia. Nah, tentu salah satunya dengan sholat malam ini. Dan yang lain adalah yang mungkin akan sedikit nanti berhubungan dengan amalan-amalan tadi yang saya akan sebutkan nanti adalah bahwa sholat malam qiyamul lail ini tidak hanya menghapus juga dosa saja, tapi juga menghindari atau terhindar dari perbuatan dosa, gitu loh. Jadi intinya kalau kita selalu beribadah terus istiqomah dalam artian terus menerus continue dan sebagainya, nah tentu itu akan mencegah kita untuk berbuat dosa atau berbuat jahat dan sebagainya. Sebagai contoh nih, sholat malam itu kan sebetulnya kalau bisa tidur dulu ya. Sebagai tahajud itu harus tidur dulu karena sepertiga malam di akhir itu adalah malam yang sangat berharga di mana doa-doa kita terkabul. Karena apa? Allah di posisi sepertiga malam akhir ini Allah sedang dekatnya dengan kita. Allah turun ke dunia ini untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah manusia, dan tentu ini jangan sampai lewat. Allah hanya menyempatkan diri untuk dekat ke kita di sepertiga malam terakhir. Kenapa kita malah enak-enak tidur? Ini kan sebetulnya suatu kesempatan yang kita buang tersia-siakan gitu. Itu. Jadi nah
untuk bangun di sepertiga malam itu kan kita harus tidur secepatnya ya. Nah tentu kalau tidur secepatnya udah nggak sempat kan dugem dan sebagainya. Jadi akhirnya mencegah hal-hal yang tidak baik. Itu yang mungkin bisa saya sharing untuk keutamaan Qiyamul Lail. Nah tentu di intinya sekarang saya coba berbagi amalan-amalan apa sih yang sebetulnya yang bisa kita kerjakan, tapi kurang lebih pahalanya itu akan berpahala seperti sholat malam. Tentu walau alam apakah yang sama ini benar-benar misalnya 100 dengan 100 atau 90 dengan 90, ya kita tidak usah mengkuantifikasikan ya, artinya Allah lah yang bisa menentukan, tapi Allah sudah memberikan beberapa petunjuk bahwa itu kurang lebih amalan-amalan itu akan seperti sholat malam. Pertama, melaksanakan sholat isya dan sholat fajar dalam hal ini subuh berjamaah. Artinya bagi kita, terutama yang laki-laki, bahwa sholat berjamaah dalam hal ini adalah di masjid ya, bukan berjamaah di rumah. Itu menjadi kewajiban sebagai laki-laki, memang bahwa sholat wajib itu bagi laki-laki adalah di masjid, dan itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi, dan memang itu menjadi kewajiban buat laki-laki. Terutama kalau untuk ibu-ibu, tentu sebaik-baiknya sholat ibu-ibu kan sebetulnya di tempat yang malah terpencil, yang orang tidak bisa lihat ya. Tentu mungkin kalau ibu-ibu ya sebaiknya di rumah saja. Kalau sampai Rasulullah aja menggambarkan bahwa untuk sholat istrinya diberikan bilik yang paling di kamarnya masih dikasih bilik lagi, artinya di tempat yang memang jauh dari keramaian. Sementara untuk laki-laki itu wajib hukumnya sholat di masjid. Nah, Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda bahwa siapa yang sholat isya berjamaah maka seperti sholat setengah malam, dan siapa yang sholat isya dan fajar berjamaah maka seperti sholat semalam suntuk. Artinya bahwa kalau kita melakukan sholat isya di masjid, terus nanti juga subuh juga di masjid berjamaah, itu seperti bahwa kita sudah melakukan sholat semalam suntuk. Artinya semalam itu kita melakukan sholat tanpa henti. Mungkin keutamaan yang sungguh sangat besar, sehingga seharusnya kita tidak boleh melalaikan sholat isya dan subuh ini berjamaah di masjid. Terus sampai ada kiasan, bukan kiasan ya, Rasulullah juga sampaikan bahwa saking besarnya keutamaan ataupun pahala yang dengan sholat isya dan subuh di masjid ini adalah bahwa sampai-sampai seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka mendatinya sampai merangkak. Apapun kondisinya, apakah sakit atau apa dan sebagainya. Dulu di zamannya Rasulullah, teman sahabat itu kalau bisa ya merangkak supaya bisa sholat isya sama sholat subuh. Nah, cuma juga ini ada warning juga dari Rasulullah bahwa sebetulnya dan a'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita juga tergolong orang-orang yang tidak melakukan sholat isya dan subuh di masjid. Karena apa? Orang-orang yang tidak sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah di masjid, ini adalah tanda-tanda bahwa kita termasuk orang yang munafik. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di sini. Karena buat orang munafik bahwa dua sholat ini adalah sangat berat dari sisi fisik, dari sisi mental, dari sisi kemauan dan sebagainya, itu sangat berat bagi orang-orang yang munafik. Dan tentu bahwa orang munafik ini ganjarannya ataupun itu sangat berat juga, bahwa salah satu penghuni neraka yang di dasar neraka itu adalah orang-orang yang munafik. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak tergolong dalam sifat ini ya. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Nah, ini sholat rawatib ya. Memang
selain sholat malam, sholat duha dan sholat rawatib ini juga memberikan disangatkan untuk dilakukan sunnahnya ya. Dan cuma memang di sebelum sholat 4 rakaat sebelum zuhur ini menjadi lebih diutamakan selain sholat 2 rakaat sebelum subuh ya. Kalau dulu sebelum subuh bahwa kita mendapatkan dunia seisi dunia dan seisi bumi, seisi dunia ya pahalanya. Nah, artinya 4 rakaat sebelum zuhur ini menyamai sholat menjelang subuh. Artinya sama dengan sholat rawatib sebelum subuh. Kemudian yang kedua dibukakan pintu-pintu langit. Artinya bahwa pada saat kita dibukakan pintu langit tentunya kita pengen semuanya itu berdoa, doa-doa kita yang supaya bisa segera terkabul sama Allah, sehingga ini menjadi waktu-waktu yang sangat mustajab. Itu yang untuk yang kedua. Memang agak berat untuk melakukan sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur ini ya, terutama bagi kita yang mungkin bekerja di pemerintahan atau swasta. Artinya harus misalnya sholat azannya jam 12. Tentu kita sebelum jam 12 sudah harus keluar dari kantor dan sebagainya. Tentu dengan hal ini akan menjadi kendala. Terus sama teman-teman yang ngajar nih, yang dosen ini tentu pas jadwalnya ngasih kuliah tapi kok udah sholat zuhur dan sebagainya. Nah, ini menjadi agak untuk dikerjakan ya, apalagi 4 rakaat ya. Yang 4 rakaat cukup memakan waktu gitu, dan adalah buat teman-teman yang bekerja mempunyai jam tertentu gitu ya. Terus yang kedua, tentu ini menjadi perhatian juga bagi pengurus masjid sebetulnya, di mana bahwa antara azan dan iqamah itu kadang terlalu pendek gitu loh. Hanya kadang 5 menit, 10 menit. Nah, tentu kalau sebetulnya kita tahu ada keutamaan seperti ini, ya harusnya antara azan dan iqamah itu dikasih selang jangka waktu yang cukup panjang. Sebagai contoh misalnya subuh itu kan tentu butuh waktu persiapan yang jauh lebih lama. Jangan sampai azan dan iqamahnya dengan subuh itu hanya 10 atau 15 menit. Menurut saya sih kurang ya, karena di situ kita mempunyai keutamaan untuk sholat sebelum sholat subuh, itu keutamaannya banyak dan sebagainya. Tentu bagi pengurus masjid untuk dipertimbangkan bahwa antara azan dan iqamah itu kalau bisa sih minimal itu 20 menit atau mungkin 25 menit gitu ya sebetulnya. Terus apalagi di sholat zuhur ini dengan keutamaan ini, tentunya jangan sampai antara azan dengan iqamah itu menjadi sangat pendek sehingga tidak memberi kesempatan kepada jamaah untuk melakukan sholat sebelum sholat zuhur ini. Apalagi keutamanya jelas banget, ini ada 2 keutamaan yang udah seperti sholat malam, menyai sholat menjelang subuh, dan juga dibukakan pintu-pintu langit, di mana kita diberi kesempatan untuk berdoa. Mungkin itu. Terus, mungkin kalau Rasulullah itu saya pernah baca bahwa kalau beliau itu ada uzur bahwa beliau tidak sempat melakukan 4 rakaat sebelum zuhur ini, beliau akan menggantinya setelah sholat zuhur. Gitu. Tapi yang namanya mengganti artinya tidak menjadi rutin kan, hanya memang karena ada uzur yang uzurnya juga harus syar'i ya. Jadi yang diperbolehkan secara agama itu yang jadi masih bisa diundurkan, walaupun syarat-syaratnya memang tidak semudah. Artinya tetap kita harus rutinkan dulu, baru memang ada uzur baru boleh dilakukan setelah sholat zuhur. Dan selanjutnya yang ketiga adalah melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Nah, dalam suatu riwayat hadis bahwa yang disampaikan oleh Abu Dar Al-Ghifari bahwa kami berpuasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan. Beliau tidak sholat malam bersama kami hingga tersisa 7 hari. Waktu itu beliau sholat bersama kami sampai 1/3 malam. Pada sisa hari yang ke-6, beliau tidak sholat
bersama kami. Pada sisa hari yang kelima, beliau sholat bersama kami sampai tengah malam. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, sudilah kiranya mengimami kami sholat semalam penuh. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang yang sholat taraweh bersama imam sampai selesai dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Nah, kalau waktu itu Om Joko udah sampaikan bahwa Islam itu mudah, gitu ya. Ini salah satu contoh bahwa di Islam itu sangat mudah, gitu loh. Islam itu mudah. Kalaupun sebetulnya diperbolehkan juga kita sholat tiap malam, memang sepanjang malam, dan tapi bahwa Rasulullah sampai itu juga belum pernah mencontohkan bahwa sepanjang malam itu beliau sholat terus. Gitu loh. Artinya dengan keutamaan di bulan Ramadan itu banyak keutamaan. Salah satunya seperti ini, dengan mengikuti taraweh bahwa dari awal sampai akhir, ya maksudnya bahwa kita datang sebelum sholat, kita datang sebelum sholat Isya, terus kita Isya bersama, kemudian kita dilanjutkan dengan mungkin ceramah, baru sholat taraweh sampai akhir selesai dengan kita mengikuti dengan hikmat, kita mengikutinya dengan ikhlas, kita mengikutinya dengan niat yang karena lillahi ta'ala. Tentu pahalanya seperti sudah sampaikan sama Rasulullah bahwa kita dengan hanya mengikuti itu saja bahwa pahalanya sudah seperti sholat semalam suntuk. Nah, tentu ini sangat istimewa. Keistimewaannya karena memang di bulan puasa, tapi dengan syaratnya jelas itu bahwa kita harus mengikuti, tidak boleh pada saat habis Isya pulang dulu ataupun ceramahnya kita tidak mendengarkan, baru sholat taraweh dan sebagainya. Tentu pahala yang sholat semalam suntuk ini tidak akan didapatkan jika kita tidak memenuhi, ya, karena memang Rasulullah jelas menyebutkan di situ bahwa jika kamu sholat taraweh dengan ikuti dengan imam dari awal sampai akhir, itu maka pahalanya adalah sholat semalam suntuk. Jadi nggak boleh ditawar sedikit. Selanjutnya adalah membaca 100 ayat Al-Quran pada malam hari. Ini tergantung ya, katanya bahwa kalau sudah kita melakukan kebiasaan melakukan 100 ayat dalam itu mungkin butuh berapa setengah jam, antara 10 sampai setengah jam ya. Mungkin tergantung dari teman-teman semua, tergantung niat kita semua. Jadi ini juga menjadikan amalan yang sebetulnya tidak terlalu sulit, tapi pahalanya juga seperti berdoa semalam suntuk. Disampaikan di sunnah, di hadis bahwa barang siapa membaca surat 100 ayat Al-Quran pada malam hari dicatat baginya kunut, atau yang dimaksud di sini adalah berdoa semalam suntuk. Jadi terus bahwa siapa yang tertidur dari hizb membaca zikir, doa, dan Al-Quran pada suatu malam atau suatu harinya hendaknya dibaca sholat fajar dan sampai duhur, ya, dicatatkan baginya seperti membaca pada malam hari. Jadi kalaupun malam kita tidak sempat atau apa karena kecapean dan sebagainya, kita bisa digantikan antara fajar sampai sholat sampai zuhur. Mungkin itu yang nomor 4. Yang kelima, ini juga mungkin jauh lebih mudah lagi, tapi pahalanya juga sama, yaitu membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari. Saya pikir kalau hanya 2 surat di surat terakhir ini kan bukan sesuatu yang berat buat kita untuk kita lakukan. Di mana Abi Mas'ud menyampaikan bahwa barang siapa Rasulullah bersabda bahwa barang siapa membaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka keduanya telah mencukupkannya. Nah, ada beberapa tafsir yang disebut dengan mencukupkannya ini apa. An-Nawawi rahimahullah berkata bahwa ada yang mengatakan bahwa
hadis mencukupkannya dari qiyamul lail, melakukan sholat malam. Itu artinya bahwa kita membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini sudah sama dengan melakukan sholat qiyamul lail. Ada juga yang mengatakan perlindungan dari gangguan setan. Yang lain juga mengatakan bahwa melindungi dari keburukan. Banyak ulama bersepakat bahwa seluruh makna ini ketiga-tiganya dimungkinkan gitu. Jadi kita tidak usah mana yang benar, yang jelas ini menjadi petunjuk dari Rasulullah, ya kita ikuti saja. Mungkin itu lebih baik daripada kita berdebat apakah yang mana yang jelas bahwa beberapa ulama sudah mentafsirkan seperti itu. Jadi itu mungkin yang nomor 5. Terus selanjutnya, nah ini tentu satu amalan yang saya pikir tidak perlu effort yang secara yang perlu effort yang kuat, yang kuat, tapi bahwa kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya memang Allah memberikan sifat kita bahwa kita mempunyai sifat baik. Salah satunya akhlak kita sebetulnya dari kecil adalah baik. Masalah menjadi tidak baik itu karena lingkungan, karena pendidikan dan sebagainya. Nah, tentu sebetulnya dengan dasar punya bahwa manusia itu mempunyai akhlak yang baik itu adalah menjadi modal dasar gitu loh. Jadi dengan berakhlak yang baik saja bahwa kita sudah seakan-akan melakukan amalan yang sholat malam yang agak susah bangun dan sebagainya menjadi lebih mudah dengan berakhlak yang baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik akan mencapai derajat orang yang senantiasa sholat di malam hari dan puasa di siang hari. Nah, ya kita dengan berakhlak baik aja sudah mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu disejajarkan dengan sholat malam dan juga puasa di siang hari. Nah, sebetulnya akhlak baik ini yang dimaksud tentu ada 2 hal yang ada beberapa hal. Yang pertama, akhlak kita kepada pencipta kita, kepada Allah. Tentu itu yang pertama. Terus yang kedua, akhlak kita kepada sesama manusia ya. Sesama manusia, baik itu dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, atau dengan atasan, dengan bawahan dan sebagainya. Itu dengan akhlak baik akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tentu semuanya tadi itu berpulang dari niat kita ya, artinya kalau niat baik kita niatnya karena memang sebetulnya karena pengen dipuji atau dan sebagainya, tentu kita akan mendapatkan pujian itu akan dapat gitu. Tapi bahwa seperti saya sampaikan, kalau niatnya hanya mendapatkan pujian, tentu hanya mendapatkan pujian saja dari teman ataupun atasan atau seperti apa. Tapi bahwa kalau niatnya kita lillahi ta'ala, karena memang kita ingin beribadah, kita berakhlak yang baik karena ingin beribadah seperti tujuan Allah menciptakan kita, tentu pahalanya kita dapat dan tentu yang diharapkan dengan adanya pujian, walaupun pujian itu menjadi bumerang buat kita juga akan mendapatkan itu untuk yang berakhlak baik ya. Terus selanjutnya masih ada 2 slide kalau nggak salah. Nah, yang ke-7 adalah menjaga sebagian dari adab-adab Jumat, bahwa di Islam hari Jumat inilah hari-hari yang istimewa terus karena memang hari beribadah, mana banyak keutamaan hari-hari Jumat tersebut. Nah, tentu ini jangan sampai hal yang mudah kita lakukan tapi menjadi lalai, sehingga sebetulnya faedah yang kita lakukan di hari Jumat itu sangat banyak. Kita menjadi hilang kesempatan gitu ya. Jadi kita coba, saya juga mengingatkan ke saya pribadi bahwa hari Jumat itu sangat istimewa dan Allah telah memberikan petunjuk bahwa lewat Nabi bahwa
hari Jumat itu sangat istimewa. Salah satunya seperti ini ya, bahwa Ibnu Aus bin Akafi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian bersegera ke masjid dengan berjalan kaki, tidak naik kendaraan, kemudian mendekat ke imam mendengarkan khutbah Jumat, tidak bergurau, maka setiap satu langkah dihitung amal 1 tahun, berpahala seperti pahala puasa dan sholat malam. Jadi apa yang kita lakukan di hari Jumat sebetulnya bukan sesuatu yang sulit ya, sangat ya dibilang mudah juga belum tentu mudah ya, tapi jangan sampai ini menjadi lalai. Ya, adab-adab di hari Jumat tersebut yang mungkin ini menjadi mengingatkan kita bersama. Yang pertama tentu adalah mandi pada hari Jumat, segera menuju masjid. Artinya kalau di Arab Saudi tentu hari Jumat itu adalah hari libur ya, sementara di kita kan bukan libur ya. Jadi mungkin agak sedikit agak susahan untuk bersegera menuju masjid. Nah, untuk mandi ini kan ada beberapa ulama menyebutkan bahwa yang disebut mandi ini adalah mandi memang sebelum sebelum berangkat Jumat ya. Ya kalau misalnya sholat Jumat jam 12 ya kalau bisa mandinya sebelum jam 12 gitu ya. Tapi belum tentunya buat teman-teman yang bekerja ini akan sangat susah ya, akan sangat sulit. Jadi sebelum berangkat kerja niatkanlah mandi itu menjadi niat memang mandi sebagai amalan di hari Jumat. Jadi tetap kita niatkan berbeda dengan mandi di hari-hari yang apa? Niatnya berbeda untuk yang di hari-hari lain. Untuk khusus hari Jumat bahwa kita niatkan di pagi hari sebelum berangkat kita mandi kerja itu mandinya sebagai mandi pada hari Jumat sebagai untuk memenuhi sebagai sunnah, mengikuti sunnah gitu. Jadi insya Allah bahwa walaupun kita mandinya lebih awal dari yang mungkin biasanya sebelum sholat, tapi ini menjadi pengganti dengan nilai pahalanya yang sama. Terus yang kedua berjalan kaki menuju masjid. Tentu yang dimaksud di sini kan kalau kita bekerja kan cari masjid yang terdekat yang masih terjangkau dengan jalan kaki karena waktu kita juga terbatas. Jangan sampai malah cari karena berupaya untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak sehingga memakan waktu sehingga malah bahwa kita tidak bisa sampai di tempat sholat Jumat sebelum azan ya. Artinya bahwa keutamaan di sholat Jumat kalau sudah azan berkumandang dan sudah khotib sudah berceramah khotib, makanya tentu ibadah sholatnya kita pahalanya akan berkurang. Malah ada yang lebih keras lagi menyampaikan bahwa kita telat sholat Jumat dan khotib sudah berkhutbah itu seakan-akan ibadah kita tidak tercatat sama sekali, itu kan jadi sia-sia banget gitu. Terus mendekat kepada imam. Nah, mendekat imam artinya sedekat mungkin di depan sehingga kita mendapatkan pahala yang lebih banyak. Tentu dengan mendekat ini kita punya waktu yang khusus lebih awal lah ya. Nah, kalau silahkan rebutan untuk mendapatkan soft terdepan. Dalam hal ini diperbolehkan. Dan tidak menjauh di barisan yang paling akhir. Nah, ini kloter belakang ini sudah tidak mendapatkan keutamaan Jumat, datangnya telat. Nanti kalau hujan juga kehujanan karena sudah di luar masjid gitu biasanya. Dan mendengarkan khotbah dengan baik. Artinya bahwa salah satu adab mendengarkan khotbah Jumat bahwa kita dilarang untuk berbicara. Begitu kita berbicara bahwa sholat Jumat kita dianggap batal ya. Jadi ini yang kadang apalagi kalau kita berangkat Jumat dengan teman kita, apalagi udah bawa HP-nya juga tidak dimatiin malah dinyalain, PKB-nya jalan terus dan sebagainya, tentu ini jadi masalah gitu loh. Jadi keutamaan ini akan tidak menjadi sia-sia, hilang. Nah,
Itu terus yang terakhir adalah tidak melakukan kesia-siaan dan bergurau. Artinya ya karena kita lagi untuk mendapatkan keutamaan di hari Jumat, jangan sampai kita sia-siakan lagi dengan bergurau. Salah satunya yaitu di masjid masih main game ya dengan HP dan sebagainya. Ini kan sangat-sangat tidak menghormati sama sekali dari apa ya, keagungan-keagungan yang diberikan sama Allah, kemudahan-kemudahan yang sebetulnya sangat mudah kita lakukan sehingga menjadi sia-sia. Nah, itu yang ketujuh. Terus yang ke-8 mungkin ini yang terakhir ya. Meniatkan qiyamul lail sebelum tidur. Jadi seperti saya sampaikan di awal bahwa niat sangat penting ya. Yang selalu saya garis bawahi bahwa niat ini membedakan antara ibadah yang bukan ibadah. Itu saya contohkan di awal sebagai contoh bahwa kita berpuasa. Kalau niatnya kita berpuasa untuk menguruskan badan, ya kita bisa mendapatkannya, tapi tidak bernilai ibadah. Tapi kalau kita niatkan sebagai ibadah lillahi ta'ala, maka puasa kita itu menjadi berpahala dan juga mungkin efek sampingnya juga dengan tujuan hanya membuat badan kita menjadi lebih langsing dan sebagainya, insya Allah juga akan mendapatkan. Nah, sehubungan dengan sholat malam ini, bahwa di sini disebutkan bahwa siapa yang beranjak ke pembaringannya sedang dia berniat akan bangun melakukan sholat malam, namun kantuk mengalahkannya sampai 3 waktu subuh, maka dicatat baginya apa yang telah diniatkan, sedang tidurnya sebagai sedekah dari Tuhannya Azza wa Jalla. Artinya bahwa sebelum tidur memang kita niatkan bahwa kita akan melakukan sholat malam, sholat tahajud di sepertiga malam. Insya Allah akan memudahkan. Satu. Yang kedua, kalaupun karena memang kita lalai ataupun karena memang capek dan sebagainya sampai alarm aja pun nggak dengar, karena kita sudah meniatkan, insya Allah kita mendapatkan pahala bahwa kita sudah melakukan sholat malam. Tapi dengan satu catatan bahwa kita sudah melakukan sholat malam itu secara kontinu. Artinya bahwa kalau kita belum pernah melakukan sholat malam, tapi berniat saja dan akhirnya kelewatan dan hari berikutnya juga kelewatan, nah tentu keutamaan ini tidak mendapatkannya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa kita sudah sering melakukannya, tapi karena kita juga sudah berniat bahwa kita berniat untuk sholat malam, tapi karena ada utur yang tadi karena capek dan sebagainya, jadi kita sudah dicatat sudah seperti biasanya kita melakukan sholat malam. Jadi tergantung kebiasaannya. Kalau kita tidak melakukan sholat malam, ya tentunya ini tidak mendapatkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini slide yang terakhir ya. Ya, ini adalah daftar pusaka yang coba saya baca dan saya sarikan di makalah ini. Mungkin itu Om Joko yang bisa saya sampaikan. Yang mungkin kalau ada teman-teman satu lagi bahwa dari kesimpulan dari tadi ya, bahwa ibadah kita itu tergantung niat. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah, dan ibadah itu harus diniatkan ya, harus niat untuk ibadah. Memang insya Allah kita mendapatkan keutamanya sebagai ibadah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga bahwa amalan-amalan ini dilakukan yang tadi itu pilihlah, jangan kalau bisa sih semua ya. Kalau bisa kita bisa lakukan semua, kita lakukan. Tapi kalau memang nggak bisa, mana yang buat kita yang paling mudah dan paling enak buat kita, paling nyaman buat kita, sehingga kita bisa melakukannya adalah continue atau terus-menerus, sehingga ini menjadi amalan andalan buat kita gitu loh. Jadi Allah seperti Om Joko sampaikan di beberapa sampaikan juga bahwa Islam itu mudah ya, bahwa kita sama Allah diminta untuk memilih yang sesuai dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Tapi kita lakukan
dengan terus-menerus gitu. Allah lebih menyukai amalannya yang ringan tapi terus-menerus daripada amalan yang berat tapi hanya spot hanya sekali-sekali ya. Itu Allah lebih menyukai kalau amalan ringan yang kita lakukan tapi terus-menerus. Itu salah satu. Terus yang kedua, sebetulnya tiap hari terus-menerus ini sebetulnya mungkin ada beberapa ulama yang menyebutkan sebagai istiqomah, walaupun istiqomah ini artinya cukup luas ya, cukup luas, yaitu apa ya istilahnya itu, istiqomah itu kita berada di jalan yang lurus ya, jalan yang lurus lah, jalan yang lurus artinya tidak belok kiri. Dalam beragama kita itu harus ada di jalan yang lurus, tidak belok kiri, tidak belok kanan dan sebagainya. Tentu kita beribadah bahwa satu ibadah yang namanya ibadah itu kaidahnya ibadah itu haram. Ibadah itu haram kecuali jika tidak ada dalilnya, gitu ya. Itu ibadah. Artinya kita dalam ibadah tidak sembarangan gitu, harus ada dalilnya. Itu seperti ibadah. Nah, tentu paling mudah adalah bagaimana sih ya ngikutin Rasulullah ya. Kita ngikutin Rasulullah, apa yang beliau udah ajarkan, apa yang beliau sudah lakukan, udah lakukan saja apa yang beliau sampaikan. Kita nggak perlu menambah, kita tidak perlu mengurangi. Islam itu mudah, Islam itu simple, tapi jangan ditambahin dan jangan dikurangin. Udah, kalau kita ibadahnya Rasulullah A ya sudah aja, dengan A kurang atau A plus gitu. Jadi itu kadang karena kita suka kreatif ya, jadi kadang ibadah A dikurangi A atau malah ditambah menjadi A plus dan sebagainya gitu. Nah kalau nilai kuliah sih nggak apa-apa, tapi kalau ibadah mohon jangan sesekali untuk mengurangi atau menambahkan. Makanya sebagai walaupun kita ini sudah berusaha untuk mengikuti Rasulullah ibadah sebaik mungkin sesuai petunjuknya, tapi contoh ini sholat ini, saya ingat betul pertanyaan Om Dok ini, bagaimana sih supaya kita bisa khusyuk gitu loh sholat. Jawabnya juga susah gitu. Begitu Allah Akbar yang keinget kunci tadi saya di mana ya, yang langsung ketemu tuh kunci yang hilang. Itu baru Allah Akbar pertama. Itu apakah itu khusyuk sebetulnya? Enggak kan ya. Cuma Rasulullah juga mencontohkan bahwa kita setelah sholat ya, beristighfar bukan hanya karena kita dosa kita banyak, tapi memang pada waktu sholat kita juga nggak bisa sempurna. Nah, mudah-mudahan Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Itu salah satu kenapa kita disunahkan untuk diazab setelah sholat itu. Adabnya adalah kita berdoa dengan baca istighfar gitu. Karena supaya bahwa apa yang kita lakukan di sholat itu benar-benar menjadi sempurna. Kalaupun tidak sempurna, Allah mengampuninya sehingga tetap berpahala sebagai sempurna. Begitu. Terus dan yang paling yang tak ada kalah pentingnya adalah pada saat kita istiqomah ini adalah berdoa supaya kita itu diberikan hidayah untuk selalu istiqomah gitu ya. Sebetulnya tiap hari kita ini berdoa loh bahwa kita itu berdoa bahwa kita diberikan supaya kita istiqomah. Mungkin yang saya sebutkan kenapa di situ di ayat ke-6 dari Al-Fatihah ya. Itu kan sebetulnya adalah doa kita untuk meminta istiqomah ke Allah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Nah, jalan yang lurus tadi kan kita dalam beragama kan gitu. Tidak ke kiri, tidak ke kanan gitu ya. Jadi kita itu tiap hari, cuma kita dari ihdinas siratal mustaqim ini enggak sih sebetulnya gitu. Enggak. Sebetulnya kita tuh tiap hari berdoa. Cuma tiap hari berdoa supaya kita itu diberikan jalan yang lurus. Tapi kok kita masih ke kiri, masih ke kanan, kadang narik ke belakang, kadang ke maju ke lajuan. Nah, ini yang artinya mungkin kalau saya diskusi beberapa teman dan beberapa ustadz itu mungkin kita memahaminya sebetulnya menyerapi, mentadaburi atau memaknai ayat yang ke-6 ini seperti apa sih sebetulnya, pengetahuan kita seperti apa. Itu yang mungkin kita juga harus introspeksi, termasuk saya ini sebenarnya ya kadang masih hal kita tiap hari itu minimal 17 kali itu kita berdoa gitu ya. Nah,
sebetulnya yang saya ingin sampaikan dengan apa ya, dengan istiqomah ini, bahwa kita berdoa bahwa ada tiga arti sebetulnya di apa, dari ayat yang ke-6 dari Al-Fatihah ini ya, ihdinas siratal mustaqim, karena kami jalan yang lurus. Ini kan sebetulnya adalah hidayah dari Allah. Semuanya itu hidayah. Kalau tanpa hidayah kita tidak bisa apa-apa. Semuanya itu dari Allah. Jadi ada tiga makna, bahwa contoh ini, bukan contoh, sorry. Yang tiga. Yang pertama adalah jika kita ataupun saya belum diberi petunjuk sama Allah jalan yang lurus itu. Makanya kita sebenarnya berdoa, semoga Allah memberikan saya jalan yang lurus dengan posisi saya, karena saya belum belum, masih tersesat lah ya. Maka saya meminta kepada Allah bahwa di sini artinya bahwa tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Satu makna yang pertama. Terus makna yang kedua, jika saya sudah di jalan yang lurus sesuai sunnah, sesuai petunjuk Allah dan sebagainya. Nah, tentu butuh mengkokohkan, menguatkan bahwa saya harus ada di jalan itu terus, seperti itu. Makanya ini doa ini disangatkan untuk di situ saya selalu, agar saya selalu istiqomah, bahwa karena saya sudah hijrah misalnya, saya sudah tidak tersesat lagi. Nah, saya mohon diberi kekuatan sama Allah untuk istiqomah, untuk selalu ada di jalan tersebut, di jalan yang Allah ridhoi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ini adalah bahwa mudah-mudahan ini doa untuk ke depan kita. Artinya, ya Allah, bukalah pintu-pintu kebaikan yang belum aku ketahui dan atau belum aku amalkan. Gitu. Nah, jadi dari jalan yang lurus tadi, doa kita itu ada tiga makna. Yang pertama, kalau saya belum istiqomah, belum di jalan yang lurus, masih tersesat, berikanlah mana yang jalan yang lurus itu buat saya, gitu kan. Berdoalah untuk itu. Terus yang kedua, kalau kita sudah di posisi di jalan yang lurus, kokohkan, kuatkan, seperti salah satu sunnahnya bahwa kita menggigit agama ini seperti dengan gigi geraham kita, gitu loh, supaya kokoh, tidak terombang-ambing dan sebagainya, selalu ada di jalan yang lurus. Yang ketiga, kalau kita sudah kokoh dan sebagainya, sudah kuat, nah tentu amalan itu banyak sebetulnya, karena tujuannya untuk ibadah tadi. Sebetulnya amalan banyak, cuma kita banyak yang belum tahu sebetulnya amalan-amalan itu apa aja. Nah, kita meminta sama Allah, semoga kita diberikan hidayah itu, bahwa amalan-amalan saja yang saya belum ketahui dan amalan-amalan yang belum saya lakukan, semoga yang tahu sehingga saya bisa belajar. Oh, setelah saya belajar, kita akan amalkan. Mungkin itu saya sebagai penutup, bahwa kita ingatkan bahwa saya, terutama untuk saya diri sendiri, bahwa 17 kali minimal kita melakukan doa yang sangat baik, bahwa dalam artian bahwa semuanya itu hidayah itu datang dari Allah, gitu loh. Kita harus meminta hidayah itu. Tidak bisa hidayah itu harus berdoa, meminta dan menjalankan, ya, mengamalkannya. Kalau enggak, ya kita enggak akan dapat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada tambahan ataupun mungkin koreksi atau kesalahan, itu benar-benar dari saya. Mohon dimaafkan. Semoga Allah juga memaafkan saya. Dan kalau ada kebaikan dari sisi ini adalah mudah-mudahan ini menjadi memang dari Allah semata. Dan itu yang bisa saya sampaikan, Om Jok. Kan dari teman-teman yang lain atau pertanyaan. Kalau bisa jawab, saya akan jawab. Tapi kalau nggak bisa, saya nggak akan jawab. Baik. Terima kasih Om Ika. Mungkin saya ingin bertanya ini, kalau yang dimaksudkan qiyamul lail, mungkin pertanyaan juga akan sama dengan teman-teman ya. Bedanya dengan tahajud itu apa ya? Kalau di dalam Quran surah Al-Isra ayat yang ke-79 ini kan disebutkan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini mungkin tadi tujuannya orang yang qiyamul lail, orang yang
suka tahajud, ya istiqomah tahajud itu kemudian mendapatkan tempat yang terpuji, maqam mahmuda gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya qiyamul lail dengan tahajud itu nggih, Om Ika? Baik Om, mungkin ini saya jawab sebatas pengetahuan saya ya, kalau mungkin ada kesalahan dan sebagainya itu datangnya dari saya, beneran hanya di Allah ya. Baik, sebetulnya yang disebut qiyamul lail ini adalah beberapa ulama mengartikan atau mendefinisikan bahwa qiyamul lail ini sangat luas Om. Jadi globalnya bahwa qiyamul lail ini adalah suatu aktivitas ibadah kita yang dilakukan di malam hari. Jadi seperti saya sebutkan tadi ya, sholat malam, terus tahajud, terus membaca Quran, zikir dan sebagainya. Ini disebut ibadah sebagai qiyamul lail. Cuma ada beberapa ulama menyebutkan bahwa spesifik qiyamul lail ini adalah sholat malam. Nah, sementara tahajud ini bahwa salah satu syarat tahajud itu harus tidur dulu. Gitu. Jadi bisa disebut tahajud pada saat sudah tidur dan kita bangun untuk melakukan sholat malam atau qiyamul lail. Itu ya. Jadi qiyamul lail itu lebih luas, sementara tahajud itu ada syarat yang memang harus dipenuhi. Salah satunya adalah tahajud itu harus tidur gitu dan harus bangun gitu. Itu bedanya. Sepengetahuan saya ya, mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman yang lain. Artinya bahwa kalau maghrib, kita sholat maghrib itu, waktu maghrib itu sebetulnya dalam Islam kan sudah malam ya sebutannya. Malam maghrib dalam artian bahwa yang disebut malam di sini adalah sebetulnya habis Isya. Gimana? Ada beberapa ulama menyebutkan bahwa ini habis Isya ya, habis Isya lah, habis Isya gitu. Ya. Dan kalau pembagian sampai sepertiga malam itu sebetulnya mulai dari maghrib atau habis Isya? Dari maghrib. Sorry, sepengetahuan saya ingat dulu. Dari terbenamnya matahari Om. Dari terbenamnya matahari. Ya, dari terbenamnya matahari. Misalnya jam 6 ya, jam 6 anggap aja jam 6 ya. Jam 6. Nah, jam 6 terus nanti paginya itu jam berapa ya? Jam terbit kita sekarang 5:48 atau berapa ya? Ya, itu sepertiga itu dari maghrib, dari terbenamnya matahari. Terbenam matahari. Ya. Oke. Ya. Kalau dari terbenam matahari berarti benar yang disampaikan Om Ika tadi ya, karena ketika kita mungkin tidak bisa tahajud, tapi kemudian kita sudah aktivitas sholat Isya, karena Isya itu berarti sudah malam juga, ya. Berjamaah di masjid, laki-laki ini, bapak-bapak, termasuk anak-anak kita yang laki-laki, terus kemudian besok bangunnya tidak terlambat dan bisa sholat subuh berjamaah, maka itu sama, pahalanya sama gitu ya, sama dengan orang yang tahajud atau orang yang sholat sepanjang malam gitu ya. Sepanjang malam. Oh ya, jadi ini logikanya seperti itu ya, terjawab gitu. Kenapa toh sholat Isya dan subuh kok hitungannya justru sama dengan sholat sunnah sepanjang malam gitu. Saya pernah didebat juga itu karena waktu itu saya sampaikan di dalam kultum bahwa jamaah yang sholat taraweh bersama dengan imam sampai dengan sholat witirnya itu sama pahalanya dengan sholat sunnah selama satu malam. Saya pernah didebat oleh jamaah, ya sudah monggo kita bawa saja ya. Saya bawa hadisnya, ternyata ketemu juga. Oh, ini di Abu Dawud ada ternyata. Ya memang kita harus banyak belajar karena dari sisi-sisi inilah kita akan menemukan bahwa sebetulnya tadi sampaikan oleh Om Ika banyak aktivitas ibadah kita ini yang sebetulnya kecil gitu. Tapi pahalanya memang akhirnya gede sekali gitu. Kalau besar seperti tadi yang
disampaikan Om Ika, pahalanya sama dengan sholat sunnah sepanjang malam, berarti kembali kepada Quran surah Al-Isra ayat yang 79 tadi, mestinya kita yang jamaah sholat Isya dan juga subuh itu nanti akan mendapatkan maqam mahmudah gitu, juga akan mendapatkan tempat yang terpuji. Mungkin bukan urusan kita mendapatkan jabatan, itu bukan, tetapi barangkali ketika kita ini menyampaikan saran gitu ya kepada istri kita, terus istri kita mendengar, oh iya benar ternyata, nah, itu mungkin maqam mahmudah kayak gitu. Terus ketika kita mendidik anak kita, kemudian anak kita itu nurut kepada kita, membenarkan apa yang kita sampaikan, itu berarti maqam mahmudah. Apalagi ketika kita menyampaikan kepada orang lain dalam kebaikan. Nah, itu mungkin seperti itu maqam mahmudah itu, bayangan saya seperti itu. Karena ini luar biasa dampak dari kita yang sering dengan tahajudnya, dengan qiyamul lail itu luar biasa. Kita akan diberikan maqam mahmudah tadi itu. Jadi seorang dai mestinya juga mestinya seperti itu nggih. Jadi apa yang disampaikan itu langsung menghujam di dalam kalbu para jamaah itu yang karena kita diberi tadi itu maqam mahmudah. Oke. Nah, Om Ika, saya juga sering bertanya-tanya ini aja nih. Kita ini kalau sholat malam ataupun sholat tahajud itu gimana toh? Dua-dua, atau empat begitu ya? Saya sering bertanya-tanya masalah itu. Karena kalau dua-dua kadang ya suwi rasanya gitu. Pegel. Kalau empat itu kadang lali, rokaat kepiro. Ini sudah rokaat keberapa? Ya, seingat saya pernah baca beberapa literatur ya, beberapa mungkin yang terakhir saya baca itu karangan Ustadz Firanda itu mengenai bekal sholat ya, sholat bahwa ya berapa sampaikan bahwa sebetulnya banyak sekali versi dari dari sholat ini dan semuanya sebagian besar soheh gitu loh ya. Yang dua-dua juga beberapa hadisnya juga soheh, terus yang empat juga soheh dan sebagainya. Tapi bahwa ada yang sangat disangatkan bahwa saya agak lupa, tapi intinya bahwa Rasulullah itu lakukan sholat adalah makna dua-dua gitu loh. Dua salam gitu. Jadi lebih cenderung artinya bahwa disangatkan kesohihannya bahwa Rasulullah itu lebih mengutamakan bahwa sholat itu lebih banyak dilakukan Rasulullah dua-dua gitu. Ada beberapa kali Aisyah juga meriwayatkan bahwa pernah Rasulullah melakukannya 4 gitu. Tapi itu jarang dilakukan gitu. Jadi jarang dilakukan gitu. Tapi yang paling sering dilakukan Nabi adalah dua-dua itu. Ada kaidah fikihnya seperti contoh ini witir ya. Witir itu kan sebetulnya kita normalnya kita lakukan 3 kali ya langsung ya. Nah, sebetulnya kan yang penting ganjil gitu loh. Ganjil. Jadi lebih utama kalau kita lakukan witir itu adalah 2+1 Om. 2 salam 1 salam. Karena di situ kaidahnya bahwa kita melakukannya ibadah lebih banyak gitu. Dan Rasulullah melakukannya. Jadi pahalanya lebih banyak gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai ibadah itu kan sebetulnya skala prioritas ya. Artinya kita melakukan yang sedikit tapi pahalanya banyak kan gitu. Nah, ini ada keutamaan bahwa untuk misalnya witir 3 kali sekali salam atau 2 kali salam baru 1 kali salam lagi. Nah, di salam itu kan sebetulnya duduk salam di situ kan sebetulnya kita membaca doa, membaca sholawat dan sebagainya. Tentu keutamaannya akan lebih banyak dengan 2 salam daripada 1 salam. Seperti itu. Nah, dengan 2 salam dan akhirnya totalnya dengan totalnya adalah 11 ya itu lebih utama dilakukan gitu. Dan Rasulullah kan sebetulnya jumlahnya lebih dari 11 karena kan sebelum sholat tahajud beneran
kita melakukan 2 rakaat untuk bahasa saya preambul sebagai pembukaan. Begitu bangun dia akan melakukan sholat dulu untuk pembukaan, untuk memulai pemanasan lah untuk sholat tahajud. Baru masuk tahajudnya. Tahajudnya nanti 8 plus apa? Witirnya 3. Monggo witirnya mau 3 langsung atau 2 plus 1. Jadi gitu. Jadi sebenarnya totalnya Rasulullah itu kalau kita sebut sebagai sholat malamnya bisa lebih dari 11 gitu. Karena sebelum sholat itu ada dua rakaat sebagai pembuka. Berarti ada sholat iftitah lebih dahulu ya? Ya, betul. Iftitah 2 rakaat, terus kemudian masuk tahajudnya 2 rakaat. Yang mulainya itu 8 gitu ya. Terus nanti witirnya 3 atau 1, 3 atau 2 atau 1. Dan witir juga bisa kita lakukan sebelum kita tidur kan sebetulnya, nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau kita sudah witir sebelum tidur, berarti nanti kalau ketika kita bangun tahajud tidak perlu witir lagi kan? Gitu, nggak perlu. Witir itu kan cuma sekali, Om. Sekali ya. Witir itu sekali. Kalau sholat malamnya 2 rakaat, ya secapek kita, terserah. Iya. 11, 14, pokoknya monggo secapek kita. Gitu. Tapi Rasulullah kan beda dengan kita ya. Ya kakinya sampai bengkak pun Rasulullah lakukan. Kalau kita udah 2 rakaat aja sudah berat banget kaki, rasanya udah pengen berdiri, udah pengen duduk aja gitu ya. Ya. Oke. Ini sebenarnya mau aneh, tapi sudah jam 9:17 ini. Ada pertanyaan dari teman-teman? Oh, enggak ada pertanyaan, teman-teman? Baik, kalau tidak, ini kan sudah lebih dari jam 9:15. Baiklah, terima kasih Om Ika yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat menarik. Dan mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, guys, bisa kita amalkan. Tapi tadi saya setuju sekali ketika kita setelah sholat ataupun setelah kita itu ibadah, maka kemudian istighfar tadi ya. Karena dengan istighfar itu mungkin amal ibadah kita tidak sempurna. Ini satu hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada kita semuanya. Dan juga Nabi Ibrahim dan Ismail itu juga mencontohkan hal yang sama ketika mereka membangun rumah yang tua, Ka'bah itu. Setelah membangun Ka'bah kan kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak bertepuk dada bahwa iki lho sing bangun aku, bukan. Juga bukan untuk alhamdulillah juga tidak gitu, tapi kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadah kami begitu. Nah, ini contoh buat kita semuanya. Apapun yang kita kerjakan bingkainya adalah ibadah, tapi setelah kita mengerjakan itu, setelah kita mengamalkannya adalah dengan istighfar lebih dahulu, sehingga Allah akan karuniakan kepada kita ampunan, Allah akan karuniakan kepada kita kesempurnaan di dalam beribadah gitu. Saya kira begitu pertemuan pada malam hari ini, silaturahim pada malam hari ini dengan pengajian yang menarik yang disampaikan oleh Om Ika. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Baik. Kemudian kepada Om Irul, mudah-mudahan segera sembuh Om Irul. Kita doakan bersama supaya Om Irul segera sembuh, sehat kembali bersama dengan keluarga dan juga nanti membersamai kita terus gitu di dalam pengajian-pengajian ke depannya. Baik, mari kita tutup pengajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan juga membaca hamdalah sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Om Joksan. Sami-sami. Kanca-kanca kabeh, ada Om Adib, Om Harimawan wis ke Amerika. Elok tenan. Yo, elok tenan. Kok mare kelingan kampung halamanku ning Amerika mbiyen ya.
Jam piro saiki ning Amerika? Om Harimawan Amerika jam piro saiki? Masa presidennya si Donald Trump Om Harimawan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Speak English. Iki dina minggu iki daylight saving light. Jadi ini biasanya jam mulainya pengajian ini itu jam 5. Sekarang berubah jadi jam 6 pagi. Jadi meskipun ini krip-krip ya iso mendengarkan gitu. Wah, jam 6 esok toh. Wah, luar biasa. Pantes maju ya. Ini wis bengi ana wis esuk ya. Matur nuwun Om Ika. Tausiahnya oke pagi ini. Pagi ini, malam ini Om. Mana kene Om Ika ini kene pengajian salat malam sampai dadi salat duha kuwi ning ngono pengajian. Lah iya. Wis esuk. Om ganteng, sehat Om ganteng. Om tampan. Ngomong ragu lagi. Ayo. Om tampan ya pit-pitane ning Amerika lho, sugih tenan Om. Ada pit-pitan paling ning Pakem ya Om Jaksan. Kalau kali orang dari Amerika edian. Ayo jane gumun Om Jaksan. Emosi. Speechless. Kene rekan kali urang wis seneng. Nah, kapan-kapan pit-pitan ning kene. Siap Om, karepe bilo nek togok ra urung mulai togok iki. Golek kanca ngepit sik Om. Ya. Seneng udah. Ya COVID-nya piye Om Harimawan di Amerika? Ya, COVID-nya ya kita sudah lumayan terkendali. Ya. Tapi ya mudah-mudahan summer ini orang-orang itu juga masih masih memperhatikan atau menjalankan protokol kesehatan ya. Takutnya kan sudah mulai banyak yang di vaksin. Aku ya wis divaksin. Bojoku ya kebetulan saya kerja di healthcare, istri kerjanya di public transportation punya government juga, jadi dapat prioritas ya. Tapi yang lain-lain juga ada, yang umur 65 juga udah banyak di ini, terus yang orang-orang yang kerja di essential worker lah, basically kayak ning buat gawe ning grocery store, apa ning berhadapan dengan publik ini dikasih prioritas gitu. Meskipun udah begitu ya mudah-mudahan masih pada pakai masker dan segala macam, karena ada indikasi kadang-kadang ngelihat orang udah mulai panas, mulai udah mulai kumpul-kumpul, nggak menjaga protokol kesehatan, jadi kayak nggak pakai masker, nggak 2 feet ki 6 feet 2 meter ya, nggak jaga jarak, social distancing gitu. Tapi kita harus membaik, mudah-mudahan ya semakin membaik gitu aja harapannya. Semoga di sana juga begitu ya. Iya, kita membaik. Aku pikir di mana-mana juga begitu kan, supply vaksinnya kan kurang ya, belum ini. Meskipun kalau di sini dijanjikan sampai tanggal 1 Mei nanti itu udah available untuk semua orang, basically katanya Mbah Biden, katanya begitu. Kalau di Indonesia sendiri, saya dengar dari papa mama di Jogja ya. Kalau di kota mungkin lebih ini ya, prioritasnya lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu di Kabupaten Sleman gitu ya, kita urung entuk daftar pun masih susah gitu. Tapi akhirnya kebetulan karena
Bapak itu kadang masih ngajar ya. Alhamdulillah di umurnya yang alhamdulillah 86 insya Allah tahun ini bisa daftar lewat Fakultas Ekonomi. Jadi ya mudah-mudahan, tapi meskipun itu cuma daftar doang, tapi belum Ya. belum Tapi divaksin Om, tadi. nanti pertengahan April Om. Oh gitu, J. Ya, kemungkinan pertengahan April. Jadi vaksinasi sing dosen-dosen UGM itu kemungkinan malam nanti, karena itu Ramadan. Oh, J tahu. Jadi ada kemungkinan malam hari. Di GSP ini malam hari. J. Kayaknya begitu kayak. Oh, Iya. wah ya, mudah-mudahan lah. Iya. Saya juga di sini cuma mendoakan aja semoga lancar semua. Iya, J. Karena kemarin Arab nyantel neng Sleman, tapi ternyata komunikasi ini tidak begitu ini ya. Kita kan kemarin UGM kan yang Kabupaten Sleman lokasi ini terus melu Pemkab. Loh ternyata tidak bisa. Oh gitu ya. Iya, jadi ya melune Kemdikbud ya melu Kemdikbud. Tapi Iya, Jogja iya, sama iya. Sleman sama aja kok Om Harimawan. Pelaksanaannya juga belum untuk lansia juga belum merata gitu. Oh, Hari Sama ini dengan saya Sleman. dapat WA untuk yang lansia itu mulai 16 Maret. Iya. Benar nggak, Om Dok? Om Dok? Tapi gini, 16 Maret kayaknya udah masuk akal itu. Kemarin kan kita nyoba Umpak karo apa gue? anu apa gue sebut ya Wiro. Om yo kita ketua TFC abadi dan amo yo gatel petang yo kada dia ora sing gugup ora kaya situ. Asemi. Om Ikara nunggu yu. Nah, terus jadi Om Harimawan di video deh. Ya, sesama nggak boleh saling mendahului ya. tos apa? Jungkatan sih. Om Harimawan jarene tambah dawa 2 cm ya. Nek Om Dok piye kuwi? Nek nggon aku tenek akhirnya kepenakan ngomongin Mas. Iya. Rael Om Yok saiki dhewe ora entuk ya nunggu Ora itu ya. Percuma tambah dawa tambah gede tambah melungker aku ngopo. tapi Nunggu latihan sih to. Ayo sing nglatih ora ono. Om Raymond Om Cak aku baca di CDC di koran itu di CDC katanya udah membolehkan kalau udah vaksin 2 kali lengkap udah sudah 2 minggu dia boleh nggak pakai masker soalnya di Amerika. Gimana itu? Aku pernah baca di Jawa Pos itu. Waduh, rawani Om. Oh, makanya itu, tapi itu nganunya CDC Om Joksan. Dari CDC American itu dia nganukan begitu. Gitu. Jadi ya rada tenang lah. Misalnya aku kan vaksin terakhir 8 Februari waktu itu saya kira sebulan luweh gitu. Nah menurut CDC itu udah nggak apa-apa nggak pakai masker karena udah dianggap kebal. Enggak sih, setahu saya sih menurut CDC meskipun sudah vaksin masih harus tetap menjalankan protokol di rumah sakit tempat saya. Sampai kapan? Institusi tempat saya bekerja ini juga himbauannya itu meskipun sudah divaksin itu tidak berarti kamu jadi Superman, tapi tetap harus social distancing, pakai masker. Aku pit-pitan yo selalu pakai masker. Yang dikutip Jawa Pos berarti nggak tepat ya, karena Jawa Pos ngutipnya CDC seperti itu gitu. Aku makan tanya pada Om Harimawan ini. Saya bukan orang yang berwenang, tapi kayaknya yang saya baca dan saya dengar di sini ya, masa rumah sakitku tidak mengikuti rumah sakit tempat aku bekerja tidak mengikuti protokolnya CDC kan nggak mungkin jadi. Makanya itu Jawa Pos yang salah kutip 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu ya aku membaca itu ya, makanya tanyakan. Tapi kalau misalnya mungkin salah kutip mungkin salah kutip atau salah memahami kutip anunya itu. Tapi